tayasu, la tahzan, la taqnatu, itu goalsnya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan takut, jangan sedih. Kenapa? Dengan bahasa yang berbeda-beda, intinya innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan seterusnya banyak. Sehingga ini adalah ayat untuk memudahkan kita, bukan untuk menyusahkan kita. Saya ngerasa ya, kayak misalnya gini. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar. 4 bulan yang lalu saya kehilangan motor seharga 21 juta. Saya nggak mau nyebut mereknya karena nggak di endorse ya. Hilang motor, baru beli 2 bulan apa kurang lebih, hilang. Lagi pulang malam-malam habis meeting sama teman-teman pemuda hijrah, taruh di carport karena nggak punya garasi, di carport aja, gerbang digembok. Subuh-subuh bangun, gerbang udah kebuka, gembok hilang, motor hilang. Apa yang membuat saya nggak langsung mungkin ya, sedih berlarut-larut sampai membuat saya kayak marah banget, mungkin kenapa masih bisa sabar, kemudian kayak tenang gitu. Tetap diikhtiarkan, cari keliling kompleks, siapa tahu ada yang lagi dorong-dorong motor saya gitu kan. Cuman mau dibilang dong, kayak mirip motor kita gitu. Gak akan diapa-apain. Nah, orang mungkin orangnya gede-gede, ramean misalnya. Ya kenapa bisa kuat, sabar? Mungkin pas detik itu, karena kata Nabi as-sabru 'inda sidmatil ula. Sabar itu di awal kejadian. Kalau setelah sekian lama, namanya bukan sabar, sadar. Jadi kalau kita dapat musibah, panik gitu, udah lama-lama, ya udah deh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan sabar, itu sadar. Sabar ukurannya di awal kejadian. As-sabru kata Nabi, inda sidmatil ula. Sabar itu di awal hentakan. Ketika kita diuji oleh Allah dengan jebret ada masalah, jebret ada kayak musibah, mungkin musibahnya enggak dengan suara lantang, suaranya pelan. Kita jadi adik kakak aja yuk. Kan pelan ya, ngomongnya kan santai kan, tapi kan kayak musibah terbesar nomor 2 gitu dalam hidup. Terus gimana biar kita kuat? Nah disitulah ketahuan sabar atau enggak. Kalau kita marah-marah kayak di jalan gitu ya, di jalan ada yang langgar lalu lintas, rambu-rambu, kayak kita disalib tapi misalnya nggak dengan cara yang benar, dan seterusnya, kita klakson marah-marah sampai artinya habis, saking klaksonnya lama gitu. Pas sudah sampai di rumah, astagfirullahaladzim, udah deh sabar aja. Itu bukan sabar, itu sadar. Berarti dia udah kehilangan pahala sabar, nggak dapat lagi wabasyiris sabirin. Sampaikan kejutan ke orang yang sabar, karena dia nggak sabar. Kita kira-kira lebih sering sabar apa sadar? Lebih sering sadar. Alhamdulillah masih sadar ya. Karena ada orang yang sadar juga enggak, terus aja kayak gitu. Tapi berarti kita jarang dapetin kejutan tentang orang sabar yang luar biasa. Nah, kenapa bisa sabar ketika terjadi misalnya motor hilang, langsung nahan, jangan sampai kita berputus asa, nanya, mempertanyakan kebesaran Allah, apa maunya Allah nggak adil sama saya, kenapa saya terus yang kena, dan seterusnya. Kenapa bisa sabar? Karena kita yakin kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang ketika kehilangan sesuatu lalu dia membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan menggantikan yang dia kehilangan itu dengan yang lebih baik. Itu janji Allah dan Rasul. Karena kita yakin kepada Allah dan Rasul, setiap hari kita bilang sadaqallah, setiap hari kita bilang sadaqar Rasul, akhirnya tenang kan, buahnya itu kan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir di sini itu bukan cuma subhanallah subhanallah, bukan. Ketika kita ingat Allah dalam masalah kita, jadi tenang. Kenapa? Masalah kita kalau ditaruh di depan mata kita itu jadi gede. Begitu ditaruh di hadapan Allah jadi kecil. Dunia ditaruh di depan kita besar banget. Dunia ditaruh di depan Allah lebih ringan daripada 11 sayap nyamuk. Sehingga artinya apa? Masalah apapun kalau kita hadapin sendiri itu nggak akan kuat, kegedean masalahnya. Tapi kalau ditaruh di hadapan Allah itu jadi ringan, gampang, sepele banget, receh. Karena kita taruh di hadapan Allah, jangan di hadapan kita. Makanya kalau ada masalah jangan taruh di depan kita, taruh di depan Allah. Cara naruh masalah di hadapan Allah, taruhlah dia di atas sajadah dalam sujud panjang kita. Itu cara naruh masalah di hadapan Allah. Begitu kita taruh dengan doa-doa kita, langsung ringan. Kenapa? Itu mah receh di hadapan Allah. Kalau kita nggak yakin dengan doa wakhluf li khairan minha, kita bakalan putus asa. Baru juga beli 3 bulan, kayak sedih banget gitu kan, udah belinya cash lagi.
nggak ada asuransi yang bisa balikin, artinya nggak bisa ngeklaim kemana-mana, kan rugi nih. Tapi kalau ada kalimat kita taruh aja kepada Allah, Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Kan itu kan terjemahannya kan? Karena kalau kita baca bahasa Arab nggak ngerti terjemah kayak agak kurang greget gitu. Seberapa greget lo doa aja. Jadi harus ngerti berdoa, ya Allah motor saya hilang, ganti dong yang lebih bagus. Udah tenang. Kenapa tenang? Karena yakin. Karena buah dari keyakinan itu sakinah. Nah, seminggu kemudian alhamdulillah Allah ganti dengan motor seharga 31 juta. Sebulan kemudian ini lagi diganti dengan harga motor 45 juta. Masya Allah ya, subhanallah. Ini nih Allah ganti 2 motor loh sekaligus. Satu 31 juta, satu lagi 45 juta. Jadi kalau ada masalah dalam hidup teman-teman, tinggal bilang aja, ya Allah saya ada masalah nih kecil. Jangan bilang, ya Allah masalah saya besar banget. Karena kita meletakkan masalah itu di depan mata kita, jadi gede. Coba taruh di hadapan Allah. Kata Allah, kata Nabi, dunia dan seisinya di mata Allah itu lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk. Apalagi ini bukan dunia dan seisinya, cuman recehnya dunia. Berarti kan nggak ada apa-apanya. Tenang lah. Ya Allah saya punya utang sedikit, cuma 100 miliar. 100 miliar itu gede karena ditaruh di depan kita. 100 miliar jadi kecil ditaruh di hadapan Allah. Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti 100 miliar jadi receh atau di depan Allah. Karena receh gampang buat Allah untuk nolong kita. Kecuali kegedean. Ya Allah saya nggak mau minta gede-gede, kasihan juga Allahnya. Enggak, bukan ya. Ya pasti nggak akan ngasih. Kalau gede-gede kan lama ya prosesnya. Kita mencarikan uang gede juga lama. Tapi kalau receh langsung diambil aja. Udah lupa malah setelah dikasih, saking recehnya. Jadi kita minta ke Allah itu receh banget. Sehingga buat Allah tuh gampang ngasihnya. Dan ini kan ajaran rububiyah. Keep the faith, kalau bahasa pemuda hijrah, kita boleh yakin sama Allah lah tahzan. Jadi ayat itu justru untuk memudahkan hidup kita. Sehingga makin banyak kita hafal ayat-ayat tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, harusnya hidup kita itu jadi lebih easy going.